Pernah nggak sih kamu sedang melakukan aktivitas tapi banyak nggak fokusnya? Ini ada tips investasi leher ke atas yang paling murah tapi sering banget diremehkan. Hai, kembali lagi sama aku Nurul Tusa. Kali ini aku bakal membahas topik yang sedikit berbeda dari biasanya, yaitu kenapa sih kita itu harus wajib baca buku? Atau kenapa kita harus baca buku? Padahal baca buku itu adalah sebuah investasi leher ke atas yang paling murah. Kenapa? Karena sebenarnya kita itu bisa baca buku apapun. Sekarang itu udah banyak banget aplikasi yang isinya adalah bacaan-bacaan yang bermanfaat. Yang bukan hanya scroll aplikasi atau media sosial. Baca buku ini adalah salah satu investasi leher ke atas yang paling murah dan tentu memiliki manfaat, yaitu melatih fokus otak kita. Pertama, manfaat untuk personal pengembangan diri. Yang pertama, kita bisa belajar dari para penulis. Kamu pernah nggak sih ketika kamu membaca buku dan kamu mendapatkan sesuatu hal yang itu menarik dan bermanfaat untuk jangka panjang hidup kamu? Mungkin dari pemikiran atau ide-ide baru atau mungkin seperti insight baru untuk bisa bertumbuh ke depannya. Ketika kamu membaca buku, sama saja kamu sedang berdiskusi dengan penulisnya. Kita tahu bahwa penulis itu pasti memiliki banyak juga buku bacaan untuk referensi tulisan mereka. Dan dengan begitu, ia tuliskan dalam sebuah bukunya, kemudian kita baca, dan kita pasti akan mendapatkan sesuatu hal yang baru. Kapan lagi belajar gratis tanpa harus kemana-mana, bisa sambil rebahan, bisa sambil olahraga misalnya, atau mungkin lagi santai kita bisa baca buku dan kita sebenarnya sedang berdiskusi dengan penulis yang dia juga memiliki banyak sekali buku bacaan. Manfaat untuk personal pengembangan diri yang kedua adalah tentu mencegah pikun. Pernah nggak sih kamu lagi aktivitas dan setelah itu kamu lupa mau ngapain? Aduh, habisnya aku mau ngapain ya? Atau sebelumnya aku lagi ngapain ya? Dan aku mau nulis apa ya? Atau aku lagi lagi bingung, ngapain nih? Gimana nih? Nah, seperti sekarang. Habisnya aku mau ngapa ya? Nah, itu artinya kita tidak memiliki fokus yang konsisten. Kenapa seperti itu? Ini kita selalu mengkonsumsi video-video pendek yang itu ya kita menerima apa adanya, mentah-mentah dan ya udah ringan-ringan aja gitu. Video ringan, pendek dan cukup menghibur. Tapi kita tidak pernah melatih otak kita atau fokus kita pada satu titik yang itu memiliki jangka panjang seperti buku. Ketika kamu membaca buku, buku itu ada beberapa halaman. Mungkin katakan paling sedikit 100 halaman, 200 halaman atau 300 halaman. Jadi buku itu berkelanjutan. Artinya ketika kita membaca buku, fokus kita itu panjang. Kita terus mengikuti apa yang ada dalam buku tersebut, topik-topik apa yang sedang dibahas dalam buku tersebut. Berbeda ketika kita sedang melihat atau scroll-scroll sosial media kita yang misalnya pendek, kemudian selesai ganti topik lagi, ganti fokus lagi. Dengan seperti itu kita tidak fokus. Oleh karena itu, dengan membaca buku sama saja melatih otak kita tetap fokus dan anti pikun. Setuju enggak? Lalu, kalau kita lihat dari sudut pandang sosial, apa sih manfaat membaca buku? Tentu, dalam kehidupan sehari-hari kita butuh banyak sekali kosakata. Dengan banyak bacaan atau dengan membaca buku, artinya kita menambah kosakata baru. Jadi kalau kita lagi berkomunikasi dengan orang lain, atau mungkin lagi presentasi, atau mungkin lagi membangun personal branding, atau mungkin public speaking, kita sudah memiliki kosakata-kosakata baru yang tertanam di otak kita. Secara tidak sadar, ketika kita membaca buku, itu mungkin kita nggak langsung, otak kita langsung menerima, oke, ini hari ini aku menerima 100 kosakata, 200 kosakata atau 1000 kosakata. Tapi pelan-pelan otak kita akan merekam dan itu akan tumbuh di alam bawah sadar kita. Membaca buku terutama atau khususnya yaitu buku fiksi, itu sama saja melatih empati kita sebagai manusia. Kenapa? Karena ketika kita membaca buku fiksi, artinya kita juga belajar melihat sudut pandang dari orang lain, atau kita sedang memasuki karakter lain dalam buku tersebut atau buku yang sedang kita baca. Dalam sebuah novel atau dalam sebuah buku fiksi biasanya ada beberapa karakter-karakter dan kita menyelami setiap karakter.
Ada kata-kata yang mungkin pernah aku temukan, walaupun aku nggak tahu ini kata-kata siapa. Kita itu terbentuk dari kepingan-kepingan pribadi yang kita lihat di lingkungan kita. Dan mungkin salah satunya adalah apa yang kita baca. Setuju nggak? Menurutmu bagaimana? Jadi, kalau selama ini mungkin kalian tidak fokus atau sering lupa atau sering pikun, ya kan? Kalian bisa mencoba mulai hari ini, dalam satu hari kalian bisa membaca 6 menit saja. Satu hari aku minimal harus membaca 6 menit. Minimal ya, minimal bukan maksimal. Minimal 6 menit. Dengan seperti itu akan melatih fokus kita. Keesokan harinya kita akan melanjutkan fokus dengan fokus yang sama, dengan cerita yang sama, dengan topik yang sama, dengan buku yang sama. Kemudian otak kita akan terbiasa, oke, fokus pada satu hal dan itu berkelanjutan. Ada sebuah kata-kata yang cukup menarik. Imajinasi jauh lebih penting dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Kira-kira ada yang tahu nggak kata-kata siapa? Albert Einstein. Kenapa? Karena dengan berimajinasi, kita akan memiliki sesuatu hal yang luas. Mungkin kamu tidak pernah membayangkan bagaimana kamu membayangkan manusia yang tidak punya sayap ini bisa terbang. Tapi dengan imajinasi bahwa manusia bisa terbang, akhirnya kita bisa terbang menggunakan pesawat. Semua berawal dari imajinasi. Satu cerita menarik karena satu minggu ini aku sudah menghapus seluruh sosial media aku. Menghapus aplikasinya maksudnya karena aku ingin break dari sosmed sementara waktu. Dan ini adalah buku yang aku beli beberapa bulan yang lalu dan tidak pernah terbaca karena selalu ketika aku membaca buku pasti kayak HP ku bunyi ting, langsung fokusku ke HP ya kan. Ketika aku buka satu sosial media kemudian akan pindah ke aplikasi lainnya dan kemudian lanjut dengan scroll. Tapi ketika aku tidak memiliki medsos, dalam satu hari aku bisa membaca 200 halaman. Bahkan dalam 2 hari aku sudah membaca 350 halaman. Dan buku ini terdiri dari 520 halaman. Artinya, mungkin aku bisa menyelesaikan buku ini cukup dalam waktu 3 hari saja sebenarnya. Tanpa media sosial. Kira-kira apakah kalian mau memulai investasi leher ke atas yang paling murah dengan cara membaca buku? Semoga bermanfaat. Mari kita diskusi di kolom komentar kalau kalian punya tips dan trik yang lainnya. See you!